Halo semuanya. Kadang ada barang-barang di sekitar kita yang kelihatannya tuh remeh, nggak penting, bahkan sering langsung kita buang. Padahal kalau kita jeli, barang-barang ini tuh bisa bantu banget untuk kontrol pengeluaran, untuk nambah penghasilan, atau bahkan mengubah mindset finansial kita ke arah yang lebih bijak. Jadi di episode kali ini, kita akan bahas barang-barang sepele yang sebenarnya bisa membantu improve kondisi keuangan pribadi kita. Dari yang sering kita temuin di rumah, di kosan, sampai yang nyempil di dompet kita. Apa aja itu? Oke, kita mulai dari barang yang pertama dulu ya, yaitu struk belanja. Kalian sadar gak sih, kebiasaan buang struk belanja setelah keluar dari kasir tuh sebenarnya kayak buang data penting banget. Iya, kayak kalian buang bukti keuangan kalian sendiri. Struk itu kan sebenarnya bisa banget dipakai untuk ngelacak pengeluaran harian. Kalian bisa tahu kayak, kemarin gue boros di mana ya? Kok uang cepet banget habis? Nah, jawabannya bisa kalian temuin di struk ini. Misalnya kalian belanja di minimarket, terus kalian lihat tuh ternyata kalian beli snack 4 kali dalam seminggu. Padahal awalnya kalian ngerasa kayak cuman sekali 2 kali aja. Nah, dari situ kalian bisa mulai sadar kan kebocoran kecil yang selama ini nggak kelihatan. Apalagi kalau kalian lagi budgeting. Struk itu bisa bantu kalian ngecek pengeluaran kalian masih sesuai target atau udah mulai ngelantur. Belum lagi nih ya, struk juga penting untuk jaga-jaga kalau ada barang yang mau diretur atau diklaim garansinya. Banyak orang yang nyesel pas nemu barang rusak, tapi struknya udah hilang gitu kan. Yang mana akhirnya, ya udah, duit kebuang sia-sia. Jadi mulai sekarang, jangan langsung buang struk belanja kalian ya. Simpan yang rapi, minimal buat sebulan ke depan dulu deh. Bisa pakai folder kecil, folder fisik, atau di foto terus disimpan di folder digital kalian. Simple, tapi impactful banget untuk mengontrol cash flow kalian. Lanjut, barang yang kedua, kardus bekas. Kalian punya kardus-kardus bekas belanja online. Nah, itu jangan langsung dilipat terus dibuang gitu aja. Kardus itu bisa jadi aset kecil-kecilan kalian untuk membantu keuangan. Serius deh. Pertama nih, kalau kalian jualan online, entah itu pre-loved, makanan, kerajinan, atau dropship, apapun lah. Kardus itu bisa kalian pakai lagi kan buat packaging. Kalian jadi nggak perlu beli packaging baru, artinya hemat cost gitu kan. Terus kedua, kalian bisa DIY kardus itu untuk misalnya jadi storage organizer. Misal kalian lagi ngatur ulang meja belajar atau kamar gitu ya. Kalian bisa bikin laci-laci kecil dari kardus. Atau ya kontainer buat barang-barang yang nggak terlalu penting gitu. Daripada kalian beli kontainer baru yang lumayan nguras dompet, kalian bisa kreatif pakai kardus yang udah ada. Dan ketiga, kalau kalian memang nggak butuh banget gitu ya, ada juga kok orang yang mencari kardus bekas. Entah itu buat pindahan atau buat lapak jualan. Banyak di marketplace yang nyari, atau kalian bisa jual ke pengepul kardus bekas deh. Nggak gede sih cuannya, tapi kalau rutin, itu bisa jadi tambahan pemasukan yang selama ini kalian nggak kepikiran. Next, barang yang ketiga, botol plastik dan kaleng bekas. Nah ini dia barang sejuta umat yang sering banget dianggap sampah ya. Padahal kalau kita tahu nih caranya, bisa kita sulap jadi cuan. Botol plastik dan kaleng bekas itu kan sebenarnya punya nilai jual. Banyak pengepul yang mau terima dan bayar kita per kilo gitu. Mungkin kelihatannya receh, tapi coba deh kalian bayangin kumpulin rutin seminggu, sebulan, setahun. Itu kayak nabung dari yang orang lain buang. Di beberapa daerah bahkan udah mulai banyak ya tempat daur ulang yang memberikan sistem poin atau cashback buat yang ngumpulin sampah anorganik. Ada juga komunitas yang bisa kita ikutin, dan dari situ bisa jadi jalan untuk belajar bisnis kecil-kecilan dari daur ulang misalnya. Kayak botol plastik dijadiin pot tanaman hias untuk dijual gitu. Atau kaleng bisa dirombak jadi tempat pensil atau lilin aromaterapi DIY misalnya. Jadi bukannya langsung dibuang ke tempat sampah ya. Cobalah untuk pilah, kumpulin, dan salurkan ke tempat yang bisa ngasih manfaat ekonomi. Lanjut, barang yang keempat, brosur promo atau katalog supermarket.
Nah, ini sering banget ya kita temukan di depan minimarket atau nempel di kaca atau diselipin di dalam kantong belanja. Tapi sayangnya tuh banyak dari kita yang cuman ngelihat sekilas terus kita buang atau bahkan nggak kita lirik sama sekali. Padahal brosur ini tuh bisa banget kita jadikan sebagai alat atau strategi untuk smart spending. Kita bisa bandingin harga barang kebutuhan pokok dari satu toko ke toko lain. Kayak misalnya nih, kalian pengen beli minyak goreng, beras, mie instan, atau sabun. Nah, dengan brosur-brosur ini, kalian bisa tahu mana yang lagi promo dan mana yang enggak. Jadi nggak asal belanja karena kebiasaan atau males pindah toko, tapi lebih karena kalian udah tahu nih, oke, di sini lebih murah sekian persen. Dan kalau kalian lagi ngejalanin habit budgeting, ini bisa banget loh membantu kalian untuk bikin keputusan belanja yang lebih tepat sasaran. Bahkan ada juga kan promo dadakan kayak buy one get one free, diskon 50%, cashback kalau pakai e-wallet tertentu, dan ini semua biasanya nongol di brosur. Nah, buat kalian yang suka belanja bulanan, bisa jadi kalian ngirit puluhan sampai ratusan ribu hanya dengan ngikutin promo yang tertera di katalog. Jadi jangan salah, supermarket itu punya strategi penempatan iklan, dan kalau kalian bisa manfaatin itu, kalian bisa mengalahkan strategi marketing mereka. Jadi next time dapat brosur, jangan langsung dilipat terus masukin ke tempat sampah ya. Coba baca dulu, siapa tahu itu bisa bantu kalian untuk hemat. Lanjut, barang yang kelima, tas belanja kain atau eco bag. Aku yakin banyak dari kalian yang udah punya, tapi pertanyaannya, seberapa sering kalian pakai? Atau malah udah nggak tahu entah kemana itu tas. Tas belanja kain ini mungkin kelihatannya nggak seberapa ya, tapi dia tuh kayak investasi kecil yang berdampak besar loh guys. Coba deh hitung, kalau kalian belanja ke minimarket atau ke swalayan atau ke warung yang modern deh, biasanya kan bakal ditawarin plastik berbayar ya. Rata-rata harganya 200-500 perak kan per kantong. Nah, kalau dalam seminggu kalian belanja 3-4 kali, dan setiap kali itu kalian ambil 2 kantong plastik misalnya, berarti sebulan kan kalian udah ngeluarin 10-20 ribu hanya untuk plastik. Dan itu plastiknya pun nggak selalu kalian pakai lagi, pakai ulang. Nah, dengan membawa tas belanja kain sendiri, kalian bisa hemat pengeluaran kecil yang kalau ditotal ternyata lumayan banget. Ditambah lagi, kalian juga bantu mengurangi sampah plastik. Jadi selain hemat uang, kalian juga jadi bagian dari solusi lingkungan. Bahkan sekarang beberapa tempat udah mulai kasih extra point atau reward ya untuk pelanggan yang membawa tas sendiri. Ada juga yang kasih diskon kecil. Ya memang gak gede sih, tapi ya semua yang bisa dihemat tetap worth it kan. Lanjut, barang yang keenam, koin receh. Nah ini nih, salah satu barang yang paling underrated di dunia finansial kita zaman sekarang. Banyak orang yang menganggap recehan tuh kayak, cuma 500 perak, 200 perak, apaan sih? Gitu. Tapi kalau kita kumpulin secara konsisten, ini tuh bisa jadi dana darurat mini yang menyelamatkan kita di saat-saat genting. Aku pernah nyobain sendiri, dan mungkin beberapa di antara kalian juga ya. Cuman masukin semua koin receh yang aku dapat ke dalam satu botol plastik, botol bekas jamu kalau nggak salah. Nggak terasa setelah 2-3 bulan ngumpulin, pas dihitung tuh ternyata udah hampir 100 ribu lebih. Dan itu dari koin-koin yang biasanya kita tinggalin di laci motor, di bawah sofa, atau bahkan sebenarnya kembalian pas belanja, kita bilang, nggak usah kembaliannya mbak. Dan koin receh itu juga bisa kita tukar di minimarket atau di supermarket kan ya. Kalau udah banyak banget juga bisa kita bawa ke teller di bank untuk dimasukin ke rekening tabungan. Bahkan ada ya beberapa mesin otomatis atau aplikasi e-wallet yang bisa tukerin receh jadi saldo digital. Intinya jangan pernah remehin uang kecil. Karena uang yang nilainya besar itu datang dari kebiasaan kita menghargai uang kecil dulu. Jadi yuk mulai deh kumpulin recehan kalian. Mau pakai celengan kaleng kek, botol bekas kek, atau toples bekas biskuit lebaran itu juga boleh banget, gak masalah, silahkan apa aja yang ada. Next, barang yang ke-7, kartu member atau loyalty card. Kalian pernah gak sih daftar member di minimarket atau di restoran cepat saji atau toko pakaian?
terus kartunya kalian simpen, tapi lupa dipakai mulu. Nah ini nih penyakit banyak orang. Padahal kartu member tuh ibaratnya kayak tabungan kecil-kecilan dari setiap transaksi yang kita lakukan. Biasanya tuh kita bisa dapat poin, diskon khusus member, atau bahkan cashback, atau juga voucher belanja. Dan yang menarik lagi, poin-poin itu tuh bisa dikumpulin terus dan ditukar jadi potongan harga. Tapi ya gimana mau ditukar kalau kita sendiri aja lupa punya kartunya. Sekarang malah banyak banget yang udah digital, jadi nggak perlu kartu fisik, cukup scan dari aplikasi. Tapi balik lagi tetap aja kalau kita nggak disiplin pakainya, ya nggak bakal berasa manfaatnya. Coba deh kalian pikir kayak gini, kalau setiap bulan kalian belanja 500.000 di tempat yang sama, dan kalian bisa dapat 5% poin dari situ, berarti kan dalam sebulan kalian bisa ngumpulin 25.000 poin. Setahun 300.000. Itu udah kayak dapat bonus belanja hanya karena kalian ingat pakai loyalty card. Jadi jangan anggap remeh kartu member itu cuman gimmick ya. Itu strategi pemasaran yang bisa banget dimanfaatkan untuk balik lagi jadi keuntungan pribadi. Jangan lupa aktifin, pakai, dan cek terus benefitnya. Lanjut, barang yang ke-8, buku atau majalah bekas. Buat kalian yang suka baca tapi dompet kalian sering protes kalau harus beli buku baru terus, buku dan majalah bekas ini sebenarnya bisa banget jadi penyelamat keuangan. Seringkali kita punya buku-buku yang udah selesai dibaca, atau majalah edisi lama yang cuma numpuk di rak gitu ya. Nah, daripada jadi sarang debu, kenapa nggak dijual atau ditukar aja? Sekarang udah banyak komunitas tukar buku, baik online maupun offline gitu kan. Jadi kita bisa dapat bacaan baru tanpa keluarin uang. Dan selain itu, buku-buku yang udah nggak terpakai bisa kita jual di platform online. Mau di Tokopedia, Shopee, Carousel, Facebook, atau Instagram Preloved misalnya. Kalian juga bisa jual ke toko buku bekas, atau bahkan sumbangin ke komunitas baca. Dan kadang komunitas-komunitas itu suka ngasih thank you gift balik, kayak voucher atau goodie bag misalnya. Intinya sih, kita bisa dapat value tambahan dari buku yang sebelumnya udah nggak kita lirik lagi. Bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk pertukaran gitu kan. Hemat, tapi tetap bisa upgrade ilmu atau hiburan. Next, barang yang ke-9, kertas kosong di belakang printan yang gagal. Oke, ini simple banget tapi underrated parah. Kita semua pasti pernah dong ya salah print. Entah filenya typo, ada halaman yang kepotong, atau salah setting ukuran. Tapi biasanya, seringnya, ya udah kertas itu dibuang. Padahal masih ada satu sisi yang kosong. Nah, sisi kosong ini itu bisa banget kita manfaatkan untuk memo keuangan misalnya. Kalian bisa tulis catatan pengeluaran harian kalian, atau target menabung mingguan, atau wishlist belanja yang pengen kalian capai di bulan ini. Daripada kalian beli sticky notes baru atau buku catatan baru, kenapa nggak maksimalin yang udah ada dulu? Lebih hemat, lebih ramah lingkungan, dan kalian juga jadi lebih mindful soal keuangan kalian sendiri. Bahkan buat yang suka journaling atau visualisasi keuangan gitu ya, kertas-kertas ini bisa jadi media latihan. Coret-coret dulu di sini sebelum kalian tulis yang versi rapinya gitu ya. Dan lagi pula, dengan nulis manual, otak kita tuh biasanya lebih ngeh dan lebih menyerap informasi dibanding sekadar ngetik di handphone. Jadi selain ngirit, ini juga bisa bantu kalian untuk lebih sadar dan terlibat sama kondisi finansial kalian. Lanjut, barang yang ke-10, baju bekas, tapi yang masih layak pakai. Ini dia nih, salah satu potensi tersembunyi di lemari kita. Baju-baju yang udah nggak pernah dipakai lagi, tapi masih dalam kondisi oke. Banyak dari kita yang menyimpan baju karena sayang gitu ya. Padahal udah 6 bulan, udah 1 tahun nggak pernah disentuh. Dan fun fact-nya, kalau kalian nggak pakai satu baju dalam waktu 6 bulan, itu besar kemungkinan loh kalian nggak pakai baju itu lagi. Nah, daripada cuma numpuk dan bikin penuh lemari, kenapa nggak kalian coba jualin aja? Sekarang kan udah rame banget konsep thrift store, baik yang online maupun offline ya. Kalian bisa jual baju bekas yang masih layak pakai
di marketplace, di media sosial, atau di komunitas pre-loved. Atau kalau kalian pengen hemat pengeluaran dan tetap gonta-ganti gaya, bisa juga swap outfit sama teman kalian. Tukeran baju, dapat gaya baru, tanpa keluar duit. Dan yang menarik dari ini semua adalah kalian bisa dapat income tambahan dari hasil jualan. Bisa hemat karena nggak perlu beli baju baru. Dan bonusnya, kalian membantu mengurangi limbah fashion yang udah gede banget loh dampaknya ke bumi. Jadi intinya baju bekas itu bukan sampah, itu aset ya. Tinggal kalian yang pilih nih, mau dipakai lagi atau dijual atau ditukar. Next, barang yang ke-11, nota transfer atau bukti pembayaran. Oke, ini barang yang paling sering diremehin, terutama sejak semuanya serba digital kayak sekarang. Banyak orang yang ngerasa, kan udah ada di aplikasi, atau ntar juga masuk email. Tapi justru karena semuanya udah digital, kita tuh sering kelewat ngecek detailnya. Nah, nota transfer atau bukti pembayaran, baik yang dari ATM, dari M-Banking, dari Kris, atau struk digital, itu penting banget untuk kalian yang mau tracking keuangan pribadi. Coba deh simpan selama 1 bulan aja. Gak perlu ribet-ribet, bisa kalian kumpulin di satu map kecil ya sekali lagi, atau foto dan masukin ke folder khusus di galeri kalian. Dari situ kalian bisa melihat uang kalian sering bocor di mana, berapa kali kalian jajan gak penting, atau bahkan transaksi berulang yang sebenarnya bisa dihemat. Selain untuk refleksi pribadi, ini juga berguna banget kalau kalian pengen mulai cash flow tracking. Jadi kalian punya nih data real soal pemasukan dan pengeluaran. Gak cuma nebak-nebak aja dari sisa saldo doang gitu. Dan buat kalian yang sering transaksi sama orang lain, freelance kah, jualan kah, bisnis kecil-kecilan kah, bukti pembayaran ini bisa jadi arsip penting kalau suatu saat ada miskom atau perlu laporan keuangan sederhana. Jadi mulai sekarang, jangan buru-buru hapus transaksi atau buang nota ya. Simpan dulu aja, siapa tahu itu jadi petunjuk penting buat bantu kalian mengerti pola keuangan kalian sendiri. Lanjut, barang yang ke-12, kemasan make up atau skincare yang udah kosong. Nah, ini buat kalian-kalian yang doyan skincare atau make up ya. Pernah gak sih kalian ngerasa bersalah buang botol serum atau tube moisturizer yang udah habis? Padahal kemasannya masih bagus banget gitu. Well, kalian harus tahu nih, banyak brand yang sekarang udah punya program recycling reward atau empties return. Jadi kalau kalian kumpulin kemasan kosong dan balikin ke toko atau event tertentu misalnya, kalian bisa dapat reward berupa diskon pembelian produk baru, atau poin yang bisa ditukar dengan barang, atau bahkan produk gratis. Misalnya kayak The Body Shop, Innisfree, dan beberapa brand lokal juga udah mulai ngejalanin program kayak gini. Kalian cukup simpan packaging bekas di suatu tempat, dan pas udah terkumpul, tinggal kalian bawa buat balikin. Selain dapat benefit langsung, ini juga mengurangi limbah plastik ataupun kaca dari industri kosmetik yang notabene gede banget juga kontribusinya ke sampah harian, sama kayak limbah fashion. Jadi jangan buru-buru buang kemasan bekas, kumpulin aja dulu. Selain membantu kesehatan bumi kita, ini bisa banget membantu kalian ngirit belanja skincare berikutnya. Win-win banget kan? Dan barang yang ke-13, tumbler atau botol minum sendiri. Kalian sadar gak sih? Kita tuh sering banget ngeluarin uang cuman buat beli minuman di luar. Apalagi kalau kalian tipe yang termasuk gak bisa ngantor atau kuliah atau nongkrong tanpa minum boba, kopi susu, atau es teh kekinian. Sekali beli bisa 20.000 sampai 50.000. Coba deh kalian aja sebulan. Misal, seminggu kalian 3 kali beli minuman seharga 40.000. Itu kan udah 480.000 satu bulan. Cuman buat cairan yang bisa kalian bawa sendiri dari rumah. Nah, inilah kenapa punya tumbler atau botol minum sendiri itu underrated banget. Padahal satu barang ini bisa bantu banget mengurangi pengeluaran yang kecil-kecil tapi rutin. Tinggal kalian isi air putih dari rumah atau seduh kopi instan yang biayanya nggak sampai 10.000 satu gelas. Bahkan beberapa coffee shop juga udah ngasih potongan harga ya kalau kita bawa tumbler sendiri. Jadi bukan cuma hemat di jangka panjang,
tapi juga dapat diskon secara langsung. Dan selain itu, kalian juga jadi lebih sehat karena bisa ngontrol gula dan kafein. Gak cuman dompet yang aman, kesehatan tubuh juga lebih oke. Intinya sih, tumbler itu investasi kecil buat keuangan dan kesehatan sekaligus deh. Jadi, dari semua barang yang tadi kita bahas, kalian udah kepikiran belum nih, mana yang masih bisa kalian manfaatin? Atau menurut kalian ada barang lain yang belum di-mention? Coba komen di bawah. Intinya, jangan sampai hanya karena bentuknya kecil atau kelihatannya nggak penting-penting banget, malah bikin kita melewatkan peluang untuk hemat atau dapat cuan tambahan. Ingat, improve keuangan itu nggak selalu butuh langkah besar atau modal yang besar atau aplikasi yang mahal. Kadang cukup mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita yang selama ini cuma dianggap sampah. Karena pada akhirnya, keuangan pribadi itu soal kebiasaan kan, bukan keberuntungan. Dan barang-barang sepele yang kita anggap remeh hari ini bisa jadi salah satu kunci untuk kondisi keuangan kita yang lebih stabil besok. So, semoga konten ini bisa bikin kalian lebih sadar dan lebih peka ya sama hal-hal kecil yang ternyata berdampak besar. Thank you udah dengerin dan ngikutin sampai akhir. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka buang-buang seruk belanja. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini, dan kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.